Ada fase dalam hidup ketika kamu disakiti bukan karena kamu lemah, tapi karena ada orang yang butuh kamu jadi target. Mereka melempar luka seperti orang melempar sampah dari jendela mobil. Cepat, enteng, lalu berharap angin yang membereskan. Mereka ingin kamu hancur diam-diam, supaya mereka bisa hidup tanpa saksi. Tapi hidup itu punya kebiasaan aneh. Ia jarang membiarkan perbuatan busuk menguap begitu saja. Ia mengendapkannya, ia menyimpannya. Lalu suatu hari, tanpa pengumuman, ia menagih. Dan inilah bagian yang bikin dunia terasa seperti film yang ditulis oleh penulis naskah yang sedikit sadis tapi adil. Kamu tidak perlu jadi polisi moral. Kamu tidak perlu jadi algojo. Kamu tidak perlu menunggu momen balas dendam seperti menunggu diskon besar. Kamu cukup waras, cukup tenang, cukup bertumbuh. Karena seringkali, karma bukan petir dari langit, melainkan konsekuensi yang lahir dari karakter mereka sendiri. Mereka memesan racun, hidup hanya mengantar pesanan itu ke meja mereka, panas-panas. Pertama, mereka sedang membusuk dari dalam, dan baunya mulai tercium. Pahamilah satu hal dasar, orang yang bahagia, utuh, dan waras, tidak akan berkeliling dunia untuk menyakiti orang lain. Jika mereka menyakitimu, itu adalah gejala bahwa di dalam diri mereka ada sesuatu yang sedang bernanah. Mereka adalah tong sampah berjalan yang tidak tahu di mana harus membuang limbah emosi mereka. Jadi mereka menumpahkannya padamu. Itu bukan tentang kamu, itu tentang kebusukan batin mereka sendiri. Bayangkan betapa menyedihkannya hidup mereka. Mereka harus hidup 24 jam sehari dengan pikiran kotor, rasa iri, dan ketidakamanan yang membuat mereka merasa perlu menjatuhkan orang lain hanya untuk merasa sedikit lebih tinggi. Itu adalah neraka personal yang mereka bawa kemana-mana. Kamu hanya mampir sebentar dalam drama mereka, tapi mereka adalah pemeran utama dalam tragedi menyedihkan itu selamanya. Sesuatu yang aneh akan terjadi. Perlahan tapi pasti, topeng mereka akan retak. Make-up sosial yang mereka pakai untuk menutupi karakter busuk itu akan luntur oleh keringat ketakutan mereka sendiri. Orang-orang di sekitar mereka akan mulai mencium bau amis dari karakter asli mereka, satu persatu, tanpa perlu kamu koar-koar memberitahu siapapun. Kamu cukup diam. Semakin mereka berusaha menutupi kebusukan, semakin cepat proses pembusukan itu terlihat oleh mata publik. Karma di sini bekerja seperti bakteri pemurai. Lambat, tak terlihat, tapi pasti akan menghancurkan inangnya dari dalam. Kedua, efek bumerang. Hukum fisika dan metafisika itu sepakat dalam satu hal. Setiap aksi ada reaksinya. Energi jahat yang mereka lepaskan tidak akan hilang ke ruang hampa. Energi itu akan mengorbit dan mencari jalan pulang ke pemiliknya dengan momentum yang 2 kali lebih kuat. Anehnya, bumerang ini jarang kembali dalam bentuk yang sama. Jika mereka menipumu soal uang, mungkin mereka tidak akan kehilangan uang, tapi mereka akan kehilangan kesehatan atau kepercayaan orang yang paling mereka cintai. Ini adalah komedi gelap semesta. Paket balasannya seringkali datang dengan bungkus yang berbeda, membuat mereka bingung dan bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Mereka mungkin merasa menang hari ini karena berhasil membuatmu menangis. Tapi tawa mereka itu kosong, seperti bunyi kaleng kerupuk yang tidak ada isinya. Mereka tidak sadar bahwa bumerang itu sedang berputar di belakang kepala mereka, menunggu saat yang tepat untuk menghantam tengkuk mereka saat mereka sedang lengah-lengahnya. Tugasmu? Jangan berdiri di lintasan bumerang itu. Jika kamu sibuk membalas, kamu malah menghalangi jalan bumerang itu untuk kembali menghantam wajah mereka. Minggir, duduklah sambil menikmati es krim, dan biarkan karma bekerja tanpa gangguan. Ketiga, paranoia akan menjadi teman tidur mereka. Ada harga mahal yang harus dibayar untuk menjadi orang jahat. Hilangnya ketenangan jiwa. Orang yang biasa berbohong, memanipulasi, atau menyakiti orang lain, secara otomatis akan berasumsi bahwa semua orang di dunia ini juga sama liciknya seperti mereka.
Mereka kehilangan kemampuan untuk percaya. Lihatlah nanti, mereka akan hidup dalam paranoia yang menggelikan. Mereka akan mencurigai pasangan mereka, teman mereka, bahkan bayangan mereka sendiri. Mereka akan tidur dengan satu mata terbuka, takut kalau-kalau ada orang yang akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan padamu. Itu adalah penjara mental yang sangat menyiksa. Sementara kamu tidur nyenyak dengan selimut tebal dan hati yang bersih dan damai, mereka terjaga jam 2 pagi, dihantui oleh kecemasan bahwa kartu mereka akan terbuka. Mereka membangun benteng pertahanan yang tinggi karena takut diserang, padahal tidak ada yang menyerang. Musuh terbesar mereka adalah isi kepala mereka sendiri yang penuh racun. Kamu tidak perlu meneror mereka. Rasa bersalah, bahkan jika mereka menekannya dalam-dalam, dan ketakutan akan pembalasan, adalah hantu yang jauh lebih menyeramkan daripada film horor manapun. Biarkan mereka disiksa oleh ketakutan mereka sendiri sampai mereka lelah. Keempat, apa yang paling mereka banggakan akan diambil paksa. Ini adalah bagian yang paling sadis dari mekanisme karma. Biasanya, orang menyakiti orang lain demi mendapatkan atau mempertahankan sesuatu. Bisa berupa uang, status, ego, atau cinta yang salah arah. Mereka merasa di atas angin dengan pencapaian hasil curian atau hasil menginjak kepala orang lain yang tak bersalah. Namun perhatikan baik-baik. Kadang semesta punya selera humor yang lebih dingin dari batu kuburan. Seringkali, karma akan membidik tepat di tempat yang paling mereka banggakan. Jika mereka sombong karena reputasi, disitulah mereka akan dijatuhkan. Jika mereka sombong karena penampilan fisik, disitulah mereka akan dipermalukan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara alam menyeimbangkan neraca menurut beberapa kepercayaan. Apa yang mereka curi dari kebahagiaanmu harus dibayar dengan aset paling berharga mereka. Prosesnya mungkin tidak instan, tapi presisinya mengerikan. Seperti penembak jitu yang sabar, karma tidak pernah meleset, hanya menunggu momen dan angin yang tepat. Kamu cukup melihat dari jauh, sambil menikmati kopi favoritmu. Dan jangan kaget jika suatu hari nanti, kamu mendengar kabar bahwa menara pasir yang mereka bangun di atas air matamu, tiba-tiba runtuh menjadi puing-puing tak berharga. Saat itu terjadi, tersenyumlah tipis, dan lanjutkan menyeruput kopimu. Kelima, lingkaran setan yang mereka ciptakan akan menjerat leher sendiri. Orang yang hobi menyakiti orang lain biasanya tidak cerdas secara emosional. Mereka cenderung mengulangi pola yang sama. Setelah menyakitimu, mereka akan mencari korban baru. Mereka pikir mereka predator, padahal mereka hanyalah hama yang sedang memasang perangkap untuk diri sendiri. Suatu hari, mereka akan salah memilih lawan. Mereka akan menyakiti seseorang yang tidak selembut kamu, seseorang yang merupakan cerminan dari kejahatan mereka sendiri, atau bahkan lebih parah. Disitulah karma bekerja melalui tangan orang lain yang lebih gila. Mereka akan terjebak dalam drama yang mereka mulai, tapi kali ini mereka tidak memegang kendali. Pola toksik yang mereka pelihara akan menjadi jaring laba-laba yang membelit leher mereka sendiri. Mereka akan jatuh ke lubang yang mereka gali, karena mereka lupa di mana letak lubangnya, sebab saking banyaknya lubang yang mereka buat. Kamu cukup menjadi penonton di tribun VIP, melihat mereka bertengkar dengan orang lain yang sama gilanya, melihat mereka ditipu oleh penipu yang lebih ulung, atau melihat mereka dikhianati oleh pengkhianat. Itu adalah pertunjukan sirkus gratis yang disediakan semesta untukmu. Keenam, kesepian di tengah keramaian. Poin ini menyedihkan tapi nyata. Biasanya orang jahat akan berakhir sendirian. Mungkin di luar mereka terlihat punya banyak teman, banyak pengikut, atau dikelilingi keramaian. Tapi itu semua palsu. Hubungan yang dibangun di atas manipulasi dan rasa takut tidak akan pernah tulus. Saat badai datang dalam hidup mereka, dan badai pasti datang, tidak akan ada tangan yang tulus membantu mereka. Orang-orang di sekitar mereka hanya bertahan karena keuntungan atau rasa takut, bukan karena hormat atau cinta. Begitu keuntungan itu hilang,
Orang-orang itu akan bubar seperti kecoa yang terkena sorot lampu. Mereka akan menua dengan rasa sepi yang menggigit tulang, menyadari bahwa tidak ada satupun jiwa yang benar-benar peduli pada mereka. Hati mereka adalah rumah kosong yang berdebu. Sementara kamu, yang tulus dan baik, akan dikelilingi oleh cinta yang hangat dan nyata. Karma di sini bekerja dalam bentuk isolasi emosional. Mereka mungkin tertawa keras di luar, tapi saat pulang dan menatap cermin, tatapan kosong itulah hukuman mereka. Ketujuh, hidangan penutup, penyesalan yang terlambat. Suatu saat nanti, mungkin saat mereka tua, sakit, atau jatuh miskin, akal sehat mereka akan kembali sejenak. Mereka akan memutar ulang film kehidupan mereka dan menyadari bahwa kaulah hal terbaik yang pernah mereka sia-siakan. Atau kaulah orang tulus yang dengan bodohnya telah mereka sakiti. Penyesalan ini bukan jenis penyesalan yang bisa diperbaiki dengan kata maaf. Ini adalah penyesalan yang menggerogoti jiwa karena waktu tidak bisa diputar ulang. Rasa malu yang amat sangat akan menghantam mereka, mengetahui bahwa mereka telah menjadi tokoh antagonis dalam hidupmu. Karma akan menyajikan hidangan terakhir bernama andai saja. Andai saja saya tidak jahat, andai saja saya tidak serakah, andai saja saya tidak begini dan begitu. Rasa sesal itu pahit, sepahit empedu, dan mereka harus menelannya bulat-bulat sendirian. Tidak ada obat untuk penyesalan di masa lalu. Jadi, wahai kamu yang tersakiti, rapikan bajumu, angkat dagumu. Jangan kotori tanganmu dengan dendam recehan. Pesanan mereka sudah masuk ke dapur semesta. Koki sedang memasak. Kamu cukup menikmati hidup, karena pertunjukan terbaik baru saja akan dimulai. Salam damai, sampai jumpa.